Baik, shalom anak-anak. Untuk video kali ini, Bapak mau coba jelaskan untuk proyek Figma kedua, yaitu adalah desain aplikasi WhatsApp ya. Bapak kasih lihat dulu aplikasinya atau desain aplikasinya. Nanti kalian juga akan membuat desain dari aplikasi WhatsApp kalian. Oke, yang pertama ada tampilan home screen. Di sini ada waktu, ada sinyal, baterai, lalu ada suhu, ada beberapa aplikasi ya. Nanti ketika kalian membuat desain home screen, Bapak bebaskan desainnya, wallpapernya apa, menunya ada berapa, apa saja, itu tidak masalah. Yang penting syarat utamanya di sini ada informasi barnya, status bar untuk jam, untuk persentase baterai, sinyalnya. Terus ada icon aplikasi WhatsApp-nya. Jadi interaksi dari home screen-nya itu hanya klik aplikasi WhatsApp-nya. Selain itu tidak ada. Oke, Bapak coba klik. Ya, oke, masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Nah, sebelum kalian masuk ke menu WhatsApp-nya, itu ketika diklik ada tampilan yang namanya splash screen, seperti loading gitu ya. Jadi untuk pembukaan aplikasinya. Nah, nanti target pembelajaran kita adalah bisa diklik, bisa masuk ke splash screen-nya, terus bisa loading sebentar, terus masuk ke tampilan WhatsApp-nya. Nah, di WhatsApp ini kita bisa scroll dari nama-nama orang atau nama-nama teman kita yang pernah berinteraksi atau pernah chattingan ya. Ini bisa di scroll. Oke, jadi target video ini adalah bisa diklik, bisa pindah, bisa di scroll. Nah, silakan kalian buat project baru Figma. Kalian buat project baru, create new file. Terus kalian fokus dulu untuk bisa membuat desain dari home screen-nya. Ya. Ini kalian bisa ambil aset di sini ada. Misal punyanya iOS. Ini ada beberapa aset yang bisa kalian ambil. Kalian bisa cari home screen, atau kalian bisa ambil langsung buat satu-satu ya. Ini teksnya, notifikasi, sinyal, persentase, baterai ya. Yang penting bagian atasnya ada, karena akan kita pakai terus. Di setiap desain akan kita pakai terus. Nah, kalian bebas ya. Kalian bisa buat frame baru ya. Frame-nya ukuran apa? Ini punya Bapak pakai yang Android Compact. Nah, kalian bisa fill dengan gambar wallpaper kalian, bebas apapun itu. Misal seperti itu ya. Nah, lalu kalian bisa masukkan ikonnya, bisa cari lewat Google atau dari plugin icons 8. Kalian ketik aja WhatsApp gitu, nanti ada icon-icon yang direkomendasikan. Oke ya.
Jadi ini Bapak ambil aja, Bapak copy. Nah, ketika kalian menambahkan icon, pastikan ada di dalam frame, bukan di luar frame. Ya. Jadi layernya ini diperhatikan, ya. Meskipun desain kalian sudah di posisi ini, tapi kalau layernya ada di luar, berarti desainnya tidak masuk. Coba semisal Bapak cek. Nah, di sini desainnya tidak muncul. Tapi kalau Bapak coba masukkan, nah di sini baru bisa muncul. Dari icon yang kalian punya itu langsung kita arahkan ke target kita, yaitu si splash screen, ya. Kalian bisa buat frame lagi baru, Android Compact lagi. Nah, di sini itu hanya berisi desain aplikasi WhatsApp-nya aja. Nah, hanya logonya saja ya. Ini contoh saja. Ini logo, terus atasnya juga kita kasih sama. Ada jam, ada sinyal, ada baterai. Nah, kita hubungkan dari si icon ini, ya, diklik pergi ke prototype, ya. Di sini harusnya belum ada interaksi ya. Kalian bisa tambahkan interaksinya di plus. Triggernya on tap, ketika di tap, actionnya adalah navigate to, pergi ke destinasinya adalah Android Compact 2 sesuai nama framenya. Nah, animasinya bebas, instant, dissolve, smart animate, dan sebagainya. Nah, ketika Bapak coba jalankan, ya, berarti ini kalau diarahkan gini sudah berubah ikonnya, kursornya jadi tangan, diklik, nah pindah ke frame kedua atau splash screen kalian. Oke ya, kalian bisa membuat atau menambahkan interaksinya. Oke, di contoh desain aplikasi WhatsApp-nya di sini ketika diklik pergi ke splash, terus langsung pergi lagi ke si menu utama. Nah, berarti sama. Kita buat frame ketiga, ya. Jadi dari frame home screen ke splash screen ke frame menu WhatsApp-nya. Misal Bapak duplikat. Oke ya, jadi di sini adalah menu untuk WhatsApp-nya. Nah, seperti ini ya. Nanti desainnya kalian bisa menyesuaikan dengan desain menu WhatsApp kalian. Nah, tombolnya dari home screen sudah bisa pindah ketika diklik. Terus ini yang frame kedua itu hanya sebagai layar loading saja, layar pengantar saja, ya. Berarti kita buat supaya dia bisa langsung pindah ke layar ketiga, ya. Kalian klik framenya, ya. Kalau tadi kan kita membuat tombol ini klik objeknya, nah ini kita klik framenya. Nah, dari framenya ini sama, kita buat prototype. Terus ini dihilangkan dulu, karena seharusnya tidak ada interaksi sama sekali. Punya kalian masih kosong ya harusnya ya. Oke,
klik frame-nya, prototype, interaksinya adalah bukan on tap ya, karena tidak ada yang diklik sama sekali ya, kita nggak ngeklik sama sekali supaya dia pindah, tapi adalah after delay. Nah, after delay-nya berapa milisecond? Misal Bapak buat 200 milisecond, aksinya dia navigate pergi ke destinasi ke 3, Android Compact 3, animasinya instan. Oke, kita trial. Klik. Wow, cepet banget. Berarti kita bisa buat delaynya, kita tambahkan nilainya. After delay, gak apa-apa pakai 800 milisecond, navigate to destinasinya Android Compact 3. Nah, di sini muncul, ini ada panahnya. Nah, ini ada panahnya. Kita coba lagi. Kita klik. Nah, dia langsung pindah. Jadi kita sekali klik, terus loading bentar, terus masuk ke WhatsApp. Nah, untuk desain WhatsApp-nya yang paling atas sama. Terus ada tulisan WhatsApp, ada icon kamera, icon titik 3. Nah, terus yang bagian bawah kalian fokus coba buat yang atas sama yang bawah dulu. Ini kalau kalian cek di sini Bapak buatnya per grup. Jadi ada grupnya. Grup 23. Nah, jadi buatnya langsung ya. Langsung di grup supaya kita tahu ini bagian grupnya siapa. Terus yang bawah juga kalian bisa sesuaikan seperti yang ada di WhatsApp kalian. Nah, oke. Oh, ini belum masuk. Nah, di Android Compact 3 ada grup 23, ini punya Bapak. Terus ada grup 20 yang bagian bawah. Nah, kalian bisa buat seperti ini dulu ya. Objek-objeknya seperti ini dulu. Dimasukkan ke frame kalian, ada icon, ada tulisan, ada shape. Nah, terus kalian coba buat satu-satu untuk yang usernya, untuk yang namanya. Jadi pertama itu ada kolom pencarian. Ada kolom pencarian, kalian bisa buat lengkungannya. Oke. Ini kalian di dalamnya nanti kasih tulisan. Terus kita buat iconnya. Terus ada namanya. Nama diperbesar. Misal segini. Terus diduplikat. Terus ada pesannya. Pesannya dia lebih kecil. Ada pesan. Lalu ada keterangan waktu pesannya. Jadi dia apakah ngechat kemarin atau hari ini, itu ada keterangannya.
tulisannya dia lebih tipis. Kalau bisa miring juga bisa. Nah, kalian buat dulu seperti ini, lalu di grup pakai shift ya. Klik, ini shiftnya belum ditekan, terus tekan shift, terus pesannya diklik, ditahan ya shiftnya ya. Ini masih nahan shift, klik lagi yang nama, klik lagi yang lingkarannya. Terus di CTRL G grup. Nah, ini sudah jadi satu. Nah, untuk membuat scrollnya, biasanya Bapak keluarkan dulu dari framenya supaya dia lebih panjang. Syaratnya bisa di scroll itu harus lebih panjang daripada framenya. Ini contohnya ya. Jadi Bapak keluarkan dulu, terus Bapak buat supaya lebih panjang. Nah, yang penting ini dulu. Kalian coba grouping dulu. Terus ya, kalian coba keluarkan untuk diduplikat. Ya, ini Bapak coba duplikat, Bapak coba buat di luar. Oke, tulisannya nggak kelihatan ya. Supaya kelihatan backgroundnya, Bapak coba ganti warnanya. Nah, semisal seperti ini ya. Ini sudah jadi satu grup, kita tinggal duplikat saja. Kita duplikat CTRL D, terus ditarik turun. Nah, setelah itu kalian tinggal CTRL D, CTRL D, duplikat, 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 ya. Sampai berapa ini? 5, berapa? 12 apa 13 ini ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, baru kalian bisa ngedit satu-satu, ya. Jadi kalian nggak usah buat lagi teksnya dari awal, duplikat aja, terus kalian tinggal ngedit aja. Ya. Editnya langsung aja, klik-klik nama, klik-klik objeknya, klik pesannya apa. Ini waktunya harusnya. Nah, ya. Kalau kalian sudah edit, sudah ditambahkan fotonya, namanya sudah ganti. Nah, Bapak ajarkan untuk cara scrollnya. Ya. Syarat supaya bisa di scroll, tadi objeknya harus melebihi frame, lalu objeknya diubah menjadi sebuah frame. Ya, ini masih namanya adalah grup. Nah, dari grup-grup yang ada ini kita mau seleksi semua. Nah, terus kita klik kanan, pilih yang frame selection atau shortcutnya CTRL ALT G. Nah, dia sekarang punya nama, namanya adalah frame 4. Ini artinya dia sudah menjadi sebuah frame. Ya. Terus kita masukkan, ini dihapus, ini harusnya pencariannya juga dimasukkan ke dalam frame ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba scrollnya dulu aja. Jadi kalian harus bisa caranya untuk membuat scroll ya. Dimasukkan ke dalam frame Android Compact 3. Ya, jadi di dalam Android
Di dalam frame Android Compact 3 ada frame 4. Nah, ini kan masih kelihatan, masih tembus-tembus. Nah, kita turunkan set di bawahnya grup. Nah, jadi dia posisinya di bawah, ketutupan sama si objeknya. Nah, ini kan masih over ya, masih tembus ya. Kita naikkan sampai batas menunya, segitu ya. Jadi Bapak ulangi, ini kan ada garis birunya, garis frame-nya. Ini kalian bisa, kalau nggak ketemu, klik yang frame-nya ini, klik. Nah, oke, terus ditarik ke atas. Artinya, frame yang bisa di-scroll itu sampai batas ini saja. Oke, tahapan terakhirnya kita pergi ke prototype. Nah, khusus hanya untuk frame, itu ada yang namanya overflow. Di sini kita cari no scrolling, horizontal, vertikal, atau both, keduanya. Terus pilih yang vertikal. Sudah, kita bisa cek. Nah, di sini kalian sudah bisa dapat tampilan WhatsApp yang bisa di-scroll. Semakin panjang desainnya, itu semakin banyak yang bisa di-scroll. Oke ya, kalian bisa ulangi lagi videonya, bisa dicek lagi ya. Syaratnya itu harus jadi sebuah frame ya. Kalian bisa buat grup-grupnya dulu. Ini kan dari grup 35, 34 ya. Dari setiap grupnya dijadikan frame, lalu framenya kita beri overflow. Kalian sudah bisa membuat scrollnya. Oke ya, targetnya itu dulu ya. Kalian bisa cek desainnya di Sysky. Videonya kalian bisa ulang lagi untuk mempraktekkan tutorialnya. Gitu ya, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.